Puji nama Tuhan, kita udah sampai di minggu keempat di bulan Mei. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita hingga pada saat ini, amin. Amin. Mari kita bersatu hati, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami sembah, ya Aba, ya Bapa, kini anak-anak-Mu akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan, sentuh hati kami ya Aba, ya Bapa, dan kami percaya hadirat-Mu senantiasa berada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati ibadah ini, kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita nyanyikan dari awal. Jangan lelah, ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, bahkan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau sampai saat ini kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat GBI House of Transfiguration, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan.
Bahkan mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini juga kami berdoa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang mengalami masalah, beban dalam hidupnya, Kau beri jalan keluar Tuhan. Kau beri kegairahan, Kau beri kekuatan yang sempurna, yang baru yang daripadamu. Hingga jemaat-Mu boleh tahu bahwa hanya Engkau yang menjadi jawaban dan harapan di setiap masalah yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Satukan gereja-Mu ini Tuhan. Tidak ada roh pemecah belah. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada unity yang daripada-Mu ya Tuhan. Boleh turun atas gereja untuk memenangkan jiwa-jiwa di api Pentakosta ketiga ini Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Kau beri kepekaan yang lebih lagi Tuhan. Melalui hamba-Mu ini banyak gereja-gereja yang dimenangkan, banyak gereja-gereja yang boleh kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk Karyawan 1A, Pak James Silva Pernoto juga wakilnya. Kami percaya melalui hamba-Mu ini Rayon Satu gak akan sama lagi Tuhan. Biar kepemimpinannya terus berkenan di hatinya Tuhan. Rayon Satu boleh mengalami revival, kebangkitan 5 generasi dibangkitkan. Khususnya generasi Yeremia ya Tuhan. Anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menjaga hidupnya kudus, itu boleh ada di Rayon Satu ya Tuhan. Kami rindu anak-anak muda di Rayon Satu bangkit. Akan banyak, akan timbul pemimpin muda yang berkenan di hatinya Tuhan, itu ada di Rayon Satu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman. Kau berkati hamba-Mu, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bahkan keluarga besarnya Kau lindungi, Kau jaga, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengar, kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku pembukti firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro, juga istrinya Ibu Rusianti beserta keluarga besarnya. Kau berkati, Kau jagai, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Perkenanan-Mu terus nyata atas gembala kami, hingga pengembalaannya berkenan dan menjadi kesukaan ya Tuhan. Kami juga berdoa berkat yang sama juga turun atas setiap jemaat yang digembalakan. Bahkan kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Widakdo, juga istri beserta ketiga anaknya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati hamba-Mu di marketplace khususnya. Mereka hamba-Mu ini boleh menjadi anak Tuhan yang terus pegang pada kebenaran dan membawa Engkau dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kami memangkat hati dan tangan kami untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau masih mengasihi bangsa kami, Kau masih pegang kendali atas bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami itu boleh terjadi karena atas izinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pandemi COVID-19 yang boleh terjadi. Kami percaya tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kematian yang melingkupi anak-anaknya Tuhan, tapi hanya ada iman dan pengharapan dan terus fokus sama Tuhan. Itu boleh kami alami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, wakil beserta pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan sampai kepada tenaga kesehatan. Kau beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, penyertaan-Mu, kesehatan yang sempurna atas mereka yang berjuang di garda depan. Berkati juga keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saat ini juga kami perintahkan Engkau COVID-19, tenang, diamlah, dan Engkau selesai, dan Engkau telah berkuasa atas bangsa kami. Bahkan sampai bangsa-bangsa pada dunia juga Engkau tidak berkuasa, sehingga seluruh dunia boleh kembali normal, bahkan jauh lebih baik. Dan kasih-Mu, penyertaan-Mu dinyatakan dalam kami Tuhan, di dalam bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang setia yang melayani pada hari ini. Berkati talentanya terus Kau bawa naik Tuhan, Kau upgrade Tuhan, hingga mereka juga boleh mengalami Engkau lebih lagi dan fokusnya pada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi?
salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita lagi, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Mu ya Aba ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami yakin Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Sentuh hati setiap kami ya Bapa, tanpa terkecuali ya Bapa.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Hanya jamahan-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Yesus Tuhan, jamahlah setiap kami. Orang lebih Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Oh Roh Kudus, haleluya. Orang lebih terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami ya Aba ya Bapa. Kini kami mau siapkan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya ingin melihat dulu tangan-tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa di masa-masa ini kita tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Saya teringat firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya berjudul Living in Victory. Saya percaya bahwa kita semua merindukan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3-4. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita kembali bahwa kalau kita ingin bersama-sama menang bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa kita harus pertama menjadi orang yang terpanggil, dan yang kedua orang yang dipilih, dan yang terakhir kita harus menjadi orang yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yaitu seorang dapat dikatakan seorang yang mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Saya dapat katakan dia memiliki latar belakang seorang perampok, tapi bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan, dan dia mengalami banyak kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama langsung saja membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita baca sama-sama. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa.
Tapi ia anak seorang perempuan sundal, dan ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari 3 ayat pertama ini kita belajar bahwa Yefta adalah anak daripada Gilead. Dan Gilead ini memiliki istri yang sah, melahirkan anak lelaki baginya. Tetapi dalam kehidupan Gilead bermain dengan seorang perempuan sundal. Dia main pelacur. Dan apa yang terjadi? Lahir daripada pelacur ini adalah seorang anak yang namanya Yefta. Nah, waktu Gilead bersama dengan istri yang sah, ya, bersama dengan anak-anaknya, keluarga, dan dia nggak suka sama Yefta, karena Yefta ini anak dari perempuan lain, dapat dikatakan anak perempuan sundal. Lahir akibat daripada hubungan gelap Gilead dengan perempuan sundal itu. Dan apa yang terjadi? Yefta sempat diusir dan dia lari ke tanah Tob, dan dia berkumpul dengan perampok-perampok dan akhirnya menjadi perampok. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada Yefta ini orang yang penuh dengan kepahitan. Ya, saya dapat katakan dari sejak lahir dia ditolak. Ya. Dia masuk dalam keluarga Gilead, ya. Gilead punya istri yang sah dan anak-anaknya, tapi Yefta diperlakukan beda. Ya, karena dia anak dari perempuan lain, anak daripada hasil persundalan. Dan apa yang terjadi? Yefta mengalami banyak kepahitan. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya dia ketemu dengan perampok-perampok, akhirnya jadi perampok. Nah, kehidupannya hancur. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan setelah dia mengalami pengusiran, ya, mengalami kehancuran dalam hidupnya dan diusir waktu itu, ya, dari bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ayat yang keempat sampai yang ke-8 kita lanjut baca. Beberapa waktu kemudian Bani Amon itu berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu udah diusir, dibuang, sekarang begitu giliran perlu untuk melawan bangsa Amon, ya, melawan Bani Amon, Yefta dipakai, ya. Bahkan tua-tua Gilead itu menjemput Yefta ke tanah Tob. Kata tua-tua itu, kata mereka kepada Yefta di ayat yang ke-6, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Bayangin Bapak Ibu, ya. Yefta udah diusir, udah dibuang. Sekarang tiba-tiba giliran diperlukan. Baru tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta. Ayo dong, join, ikut aku yuk, kita perangin Bani Amon. Bagaimana rasanya Yefta? Yefta sampai bilang, bukankah dulu engkau yang sudah membenci aku dan mengusir aku? Sekarang kamu datang pada saat engkau terdesak. Istilahnya sekarang berkata, emangnya gue pikirin, ya kan? Gue udah dibuang, ya kan? Udah nggak kepake, ya, dibenci. Oh, sekarang tiba-tiba datang perlu, ya. Apa reaksi Yefta? Saya percaya ini hal yang gak mudah. Orang udah ngalamin banyak kepahitan, kebencian, sekarang tiba-tiba diundang untuk masuk bergabung. Tetapi saya melihat apa yang keputusan yang diambil oleh Yefta ini sesuatu yang luar biasa. Saya dapat katakan menerima panggilan Tuhan. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang terpanggil oleh Allah, lalu orang yang dipilih dan yang setia. 3 hal ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yefta pada saat-saat dia menghadapi satu pergumulan untuk mengambil satu keputusan, dia pada akhirnya menerima panggilan Tuhan. Saya percaya dalam sesuatu yang tidak mudah yang dilakukan oleh Yefta.
Di ayat yang ke-11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 dikatakan seperti ini. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Dia ikut, ya, dia akhirnya menerima undangan itu, ya. Dia ikut dengan para tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saya percaya bahwa dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini satu keputusan yang Yeftah ambil di tengah-tengah kepahitan, luka-luka batin. Dia bergumul dalam hidupnya, tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerahkan segala persoalan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya percaya bahwa dia melepaskan pengampunan, sesuatu yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya dia lepaskan satu pengampunan. Ini satu keputusan yang luar biasa. Menerima panggilan Tuhan artinya apa? Dia melepaskan kehidupan masa lalunya. Segala kebencian itu dia buang, segala kepahitan yang dia alami itu dia lepaskan pengampunan. Disitulah awal kehidupan Yeftah. Makanya dikatakan Yeftah di Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yeftah adalah seorang pahlawan. Tapi dia memiliki satu kehidupan yang rusak di masa lampaunya. Ya, dia mengalami banyak kepahitan, mengalami banyak kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya boleh saksikan apa yang saya alami juga, Bapak Ibu. Ya, saya pernah sekolah di Amerika, ya, puluhan tahun yang lalu, ya, dan apa yang terjadi, ya, waktu itu puji Tuhan, Tuhan bisa menyediakan transportasi kendaraan, ya, dan setiap kali saya kuliah, saya sempat mengendarai mobil dan parkir di tempat yang biasanya saya parkir. Tapi satu hari apa yang saya alami, mobil saya sempat dirusak. Ya, manajer daripada kepala parkir itu sampai bilang, wah itu mobilnya entah bagaimana waktu saya mundurin tiba-tiba rusak sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, saya nggak mengerti siapa yang berbuat, tetapi saya tahu bahwa kunci itu saya berikan kepada manajer, kepala daripada yang menjaga parkir tempat itu. Dan apa yang terjadi, mungkin waktu dia mundurin, ya terlalu cepat, terus dia ganti persneling. Ya, kalau otomatis nggak boleh langsung, ya mundurin langsung parkir P gitu, ya jebol automatic transmissionnya. Nah, benar-benar waktu itu rusak. Lalu saya sedih, saya tanya ini bagaimana tanggung jawabnya, tapi dia bilang I'm sorry, I do nothing, I didn't do anything. Sampai rusak begitu, wah saya mengalami banyak luka-luka batin pada waktu itu. Saya harus bawa ke bengkel untuk perbaikan. Saya tahu bahwa itu harganya mahal sekali, dan mereka sudah estimasi kalau automatic transmission rusak itu $2.500 saya harus bayar. Bapak Ibu, itu nilai pada waktu itu bukan nilai yang murah, mahal sekali. Ya, saya sekolah sudah biaya yang mahal, sekarang saya harus tambah dengan kejadian bencana seperti ini. Ya, saya tanya nggak ada orang yang tahu, tapi mobil itu rusak. Ya, lalu saya bawa ke bengkel, dia bilang ini harus perbaikin. Ya, kurang lebih seminggu baru selesai. Ya, karena keadaannya sangat parah. Nah, apa yang terjadi selama seminggu itu? Itu ada satu pergumulan, satu kebencian kepada orang yang melakukan itu. Ya, setiap hari saya ketemu dia, ya kan, ada kebencian, rasa pahit. Ya, kenapa semua ini harus terjadi? Tapi satu keputusan yang saya harus ambil, ya, apakah saya mau menerima panggilan Tuhan pada waktu itu? Ya, apa yang terjadi selama 1 minggu itu? Saya pergi kuliah, tiba-tiba pagi saya dengar suara Tuhan. Setiap hari kalau saya breakfast, saya suka beli donat. Tiba-tiba Tuhan bilang kasih donat itu, bagi sama dia. Saya setiap kali beli 2, 1 saya harus bagi ke dia. Saya bilang apa-apaan ini Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama saya untuk kasih kepada orang itu. Dan apa yang terjadi, saya ketemu dengan orang yang sama. Saya bilang have your breakfast. Dia terima ini donat ini. Dia sampai lihat saya nggak percaya. Tapi Tuhan suruh saya lakukan itu. Begitu saya udah kasih, saya lega. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya kan, Tuhan bilang waktu dalam doa-doa Tuhan bilang harus belajar, ya, untuk melepaskan pengampunan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, di awal-awal saya sampai kumpulin sama teman-teman. Apakah kita mau ribut aja sama orang ini? Ya, Bapak Ibu nggak mudah. Ya, di tempat
tempat saya sekolah itu ada gerombolan-gerombolan juga orang-orang dari Harlem, ya. Saya percaya waktu di kota New York di Amerika, daerah Harlem itu daerah banyak teroris di situ, ya, banyak perampok juga di situ, banyak daerah-daerah slum area, ya, orang-orang yang sangat jahat tuh ada di wilayah itu, ya. Nah itu kalau kita ribut bisa lebih ramai lagi. Lalu Tuhan bilang udah, ya, belajar untuk bisa lepasin pengampunan. Bapak Ibu, saya mau sesuatu yang tidak mudah, tapi saya harus lakukan untuk melepaskan pengampunan itu, ya. Lalu saya ambil keputusan, udah nggak usah berkelahi, nggak usah ribut. Saya bilang sama teman-teman saya, udah, saya nggak mau lebih ramai lagi, ya. Udah kita selesai aja sampai di sini. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya berdoa lepasin pengampunan itu, ya kan, ambil keputusan yang baru, saya lega. Dan apa yang terjadi setelah 1 minggu mobil itu setelah selesai perbaikan, ya, saya datang ketemu, ya, kepala bagian daripada servis itu. Saya bilang saya mau bayar, ya, untuk biaya perbaikan ini. Lalu dia bilang sama saya, karena ini automatic transmission setelah dilihat memang ada kerusakan, tapi ini juga ada defect dari factory, ya, ada sesuatu yang masih tanggung jawab daripada pabrik. Akhirnya Bapak Ibu, pada saat saya udah bisa lepasin pengampunan, saya percaya bahwa itu Tuhan yang bekerja, digaransi. Jadi saya nggak usah bayar 1 sen pun untuk perbaikan mobil itu. Bukankah ini satu mujizat yang Tuhan buat? Saya percaya hari-hari ini kalau kita dipanggil oleh Tuhan, artinya apa? Satu panggilan yang kita mau dengar untuk kita boleh melepaskan satu pengampunan. Saya percaya bahwa Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu, ini satu mujizat yang saya alami Bapak Ibu, dan saya harus saksikan bahwa ada satu kuasa di balik pengampunan yang kita berikan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, ini yang dialami, ya. Saya percaya Yeftah waktu itu ada satu keputusan yang berat yang dia harus ambil, tapi pada saat dia mau bergabung kembali dengan para tua-tua Gilead yang sempat membenci dan mengusirnya, dan dia menyerahkan perkaranya itu di hadapan Tuhan, dia lepaskan pengampunan, bahwa dia mengambil satu keputusan bahwa aku tidak mau mati sebagai seorang perampok, tapi aku mau mati sebagai seorang pahlawan. Saya percaya bahwa ini keputusan yang dahsyat yang dia ambil. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali ke Hakim-Hakim pasal ke-11. Sekarang kita baca ayat 29. Dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di saat-saat dari Yeftah bersama dengan seluruh pasukan tua-tua Gilead, ya, pada saat melakukan penyerangan kepada Bani Amon, dan apa yang terjadi? Roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Saya percaya ini yang kedua berbicara, bukan hanya Yeftah menerima panggilan Tuhan, tapi Yeftah dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yeftah membuka terhadap roh Tuhan untuk menguasai dirinya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil, kita hidup menjadi manusia yang baru. Tapi yang kedua ini sesuatu yang penting, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau terbuka terhadap roh Tuhan. Artinya apa? Dia mau berdoa, ya, dia mau baca firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang dihinggapi roh Tuhan, artinya orang yang berjalan di dalam roh, yaitu dia suka berdoa dan suka baca Alkitab. Hari-hari ini Bapak Ibu ada pencurahan Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta. Kita siap untuk hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ya, pada saat Roh Tuhan bekerja terhadap Yeftah, Yeftah mampu, ya, mengadakan satu kemenangan. Dan dia katakan dia mengalami itu semua. Bukan hanya dia berjalan daerah-daerah di daerah Manasye, tapi kemudian dia melalui Mispa, ya, dari Mispa dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini kemenangan yang dialami oleh Yeftah pada saat roh Tuhan menghinggapi dia. Nah Bapak Ibu, saya juga sempat alamin, saya dapat katakan ini satu kemenangan, ya, yang saya alami juga. Saya teringat pada waktu setelah kami menikah, kami merindukan sebuah rumah di wilayah Jakarta Selatan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap
keluarga baru, merindukan juga kalau Tuhan menghendaki bisa juga punya rumah. Nah, hasil daripada saya bekerja ya bertahun-tahun ya sebagai karyawan, ya kan, kita memiliki dana yang lumayan ya bisa beli rumah kecil Bapak Ibu ya cuma 200 meter persegi pada waktu itu. Nah, puji Tuhan ya kan sudah deal ya dengan broker pada waktu itu, sudah ambil keputusan, oke, harganya sudah pas, udah lihat lokasinya bagus, cocok ya, kamarnya lumayan ya, ada 3 kamar. Nah, kita lihat puji Tuhan bisa juga nanti kalau kami berkeluarga punya anak bisa juga ya cukup kamarnya, dan kami melihat lokasinya luar biasa. Kami sudah deal, udah kasih tanda jadi. Lalu apa yang terjadi? Ya setelah kita udah proses begitu, tiba-tiba sehari kemudian dikatakan maaf, sudah ada orang lain yang bayar bisa kasih lebih daripada itu, mau dibatalin kontrak itu. Waduh, waktu saat seperti itu saya menangis. Tapi apa yang terjadi? Ya saya teringat kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ya jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada kemarahan. Ya lalu waktu saya sempat dikabarkan seperti itu, saya bilang, wah ya sudah, kalau memang harus milik orang lain, saya hanya bisa berdoa dan menangis. Dan apa yang terjadi setelah kita berdoa dan baca firman Tuhan untuk kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Dan apa yang terjadi malam itu ya saya nggak tahu bagaimana ya, karena besok paginya saya baru terima telepon, ternyata malam itu orang yang mau jual rumah itu dibikin nggak bisa tidur. Saya nggak tahu kenapanya ya, nggak ngerti kenapa, tapi dia bilang nggak bisa tidur. Dia lihat wajah saya, oh iya, kayaknya saya mesti kasih rumah ini sama James katanya. Wah puji Tuhan Bapak Ibu, besok paginya saya ditelepon lagi oleh brokernya, katanya itu yang mau jual rumah nggak jadi jual kepada temannya walaupun harganya lebih, dia mau jualnya sama Bapak aja. Saya percaya Bu, ini mujizat. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Tuhan bekerja. Apapun yang terjadi, kalau itu memang Tuhan dikatakan menjadi milik kita, Tuhan akan sediakan indah pada waktunya. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya percaya Bu, ini yang hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi umat pemenang, yang pertama kita sudah diterima panggilan Tuhan untuk melepaskan ya kepahitan, kebencian kita, jadi manusia baru. Lalu kita dipilih oleh Tuhan, kita siap terbuka untuk Roh Tuhan bekerja. Dan pada saat kita izinkan Roh Tuhan bekerja, maka ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-11, apa yang dialami oleh Yefta, ayat 32 dan 33. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 32 sampai 33. Setelah Yefta terpanggil dan kemudian setelah Yefta terpilih, dan yang terakhir dia setia. Kenapa saya dapat katakan setia? Mari kita baca ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Bapak Ibu bayangkan, 20 kota banyaknya dikalahkan oleh Yefta, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mudah. Dari Aroer sampai kota Minit, sampai dekat Minit, itu 20 kota dikalahkan. Saya percaya persoalan ada 20 kota, persoalan demi persoalan. Tapi 20 persoalan itu dikalahkan satu persatu. Saya percaya ini kesetiaan Yefta menghadapi peperangan. Hari-hari ini saya rindu untuk kita semua, ayo belajar tetap setia. Pada saat kita menghadapi pergumulan persoalan, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Saya teringat Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tetap setia mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja. Saya percaya Yefta bisa memenangkan peperangan, dia bisa mendudukkan ya Bani Ammon setelah 20 kota dikalahkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya melihat kesetiaan dan ketekunannya. Ya, saya diingatkan Bapak Ibu bagaimana saya juga belajar setia waktu saya pertama kali sekolah. Waduh, dari SD nilainya merah melulu. Ya, sampai orang tua udah angkat tangan, ya, lihat saya, kepala sekolah juga angkat tangan.
Tapi saya berusaha untuk tekun dan setia, ya kan, mengasihi Tuhan. Di saat-saat saya mengalami seperti itu, saya tetap mengasihi Tuhan. Pelan-pelan tetap naik kelas, bisa selesaikan sekolah, ya, naik ke SMP walaupun lolos cuma dari lubang jarum, Bapak Ibu, ya kan. Tapi terus ikuti itu. Ya, banyak pergumulan, persoalan, tapi pada saat saya ambil keputusan, ya, dulu waduh nakal banget, ya, sering berkelahi di sekolah. Tapi terus kemudian serahkan hidup pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Mulai pelan-pelan terus doa, penuh dengan firman Tuhan, belajar, ayo nggak boleh berantem lagi, belajar hidup damai dengan semua orang. Mulai saya lakukan firman Tuhan itu, tetap mulai setia, terus mengasihi Tuhan. Akhirnya bisa lulus sekolah, dikirim ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, ya kan. Setiap kali kuliah nanya terus sama dosen, sampai dosennya marah-marah. Aduh, udah hampir benar-benar berat deh, hampir drop out. Tapi Tuhan Yesus tolong terus, ya kan. Ayo tetap jangan putus pengharapan, belajar terus sampai gurunya tuh udah paling kesel. Tiap kali saya nanya terus karena nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, tapi satu hari Tuhan kasih hikmat. Waktu dalam praktikum kimia, saya kok kelihatannya digerakkan untuk membersihkan alat-alat itu. Setelah selesai itu murid-murid main tinggalin alat-alat praktikum itu begitu saja. Tapi kok saya digerakkan untuk bersihin. Saya bersihin satu-satu semua sampai dosennya tuh lihat, kok kamu lakukan gini. Akhirnya dosen tuh jadi baik, simpati. Ya, terus ngajarin saya sampai saya akhirnya lulus sekolah. Saya percaya bahwa ini banyak hal-hal yang mujizat. Kita tetap setia mengasihi Tuhan, maka kita meraih satu kemenangan. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan sekolah, ya, kemudian bekerja, dan sampai hari ini semua oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari, ya, saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan, living in victory. Terimalah panggilan Tuhan, ya, ambil keputusan untuk hidup yang baru. Yang kedua, kita dipilih, kita siap terbuka untuk roh Tuhan bekerja dengan banyak doa dan baca firman Tuhan. Tapi yang ketiga, tetap setia mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam doa. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dari hati kita yang paling dalam, kita katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Hari ini kami mau berdoa, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Banyak hal dalam kehidupan kami bisa mengalami banyak kepahitan. Tuhan, kalau kami hari-hari ini, Tuhan, kami mau menerima panggilan-Mu. Artinya kami mau melepas
melepaskan banyak pengampunan ya Tuhan. Tuhan tolong kami membutuhkan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar melepaskan pengampunan. Tuhan, untuk kami boleh melupakan apa yang telah di belakang kami. Sehingga kami boleh terus maju ke depan Tuhan. Tuhan, kami mau buang segala hal-hal yang lama. Tuhan, kami tidak mau ingat-ingat lagi. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa melupakan. Untuk itu tolong Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami mengambil keputusan hari ini untuk menjadi manusia yang baru. Artinya manusia mau berharap dan terus mengandalkan-Mu Tuhan. Hari ini juga kami mau ambil keputusan yang kedua. Kami mau menerima Tuhan, menjadi orang-orang pilihan-Mu, yaitu terbuka terhadap roh Tuhan. Tuhan, kami mau buka untuk roh-Mu boleh masuk dalam hidup kami. Melalui doa-doa kami, melalui kami mau boleh membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengundang untuk roh-Mu memenuhi hidup kami. Tuhan, kami bukan hanya mau Tuhan dipanggil, tapi kami mau juga dipilih oleh-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau bersedia untuk mengundang roh-Mu untuk masuk dalam hidup kami. Kami percaya kalau roh-Mu menguasai hidup kami, bahkan banyak hal-hal yang ajaib yang terus Tuhan buat. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat. Terima kasih ya Bapa. Kau juga banyak mengajar kami untuk tetap setia. Walaupun pergumulan demi pergumulan kami hadapi. Tuhan, baik itu sakit penyakit apapun. Tuhan, persoalan-persoalan ekonomi. Tuhan, kami mau tetap tekun dan setia mengasihi-Mu. Bukankah Kau yang telah berfirman bahwa Kau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau tetap setia mengasihi Engkau. Maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Bapa, Kau setia. Apapun yang terjadi, Kau sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Dan kami boleh siap untuk menjadi umat-Mu pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan oleh taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, terima kasih buat Bapak Pendeta James Salo Pranoto yang sudah menyampaikan, membukakan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus hidup dalam berkemenangan. Saudara, saya percaya bahwa kisah Yefta ini merupakan suatu pembelajaran dalam hidup kita. Seorang yang terluka, seorang yang tertolak, seorang yang dibuang oleh keluarganya, bahkan teman-teman dan bangsanya. Tapi Tuhan bisa pakai menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk membebaskan bangsa Israel dari Bani Amon. Saudara, kalau kita melihat bagaimana karakter Yefta, Yefta adalah orang yang sangat dangkal cara pandangnya. Tetapi saudara, kita belajar dari orang yang dangkal pada pikirannya. Ketika dia ada masalah, dia lari. Ketika dia capek, dia berhenti. Mungkin saudara, diperlukan karakter-karakter Tuhan yang luar biasa yang bisa menjadi milik setiap kita, yaitu apa? Ketekunan dan kesabaran. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, menjadi hidup yang berkemenangan. Oleh sebab itu saudara, jangan lari dari panggilan Tuhan, sebab kita adalah orang-orang pilihannya. Dan setelah itu, marilah kita setia sampai pada akhir, supaya kita bisa menang. Saudara, hari-hari ini di tengah kesulitan, goncangan, jangan seperti Yefta yang lari dari masalah. Saudara, hari-hari ini kita perlu duduk tenang dalam hadirat Tuhan.
bersandar kepada Tuhan. Saya percaya bahwa roh Tuhan yang sudah dicurahkan buat setiap kita dan ada di tengah-tengah kita pada hari ini, Dia akan mengalirkan kuasa atas hidup kita dan memulihkan serta membebaskan kita dari setiap belenggu persoalan. Saudara, firman Allah berkata, saudara, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya percaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini. Biarkan Tuhan terus akan mengalihkan kuasa-Nya buat setiap kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini kami akan hidup dalam berkemenangan. Di tengah kondisi-kondisi yang saat ini Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dalam tinggal tenang Tuhan kami akan menerima kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan kami berdoa, biarkan roh Allah Tuhan terus menjamah setiap kami. Bahkan kami secara khusus berdoa buat hamba-Mu Bapak James Solo Pranoto yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan buat pelayanan di Rayon 1A, bahkan di Pondok Indah Tuhan, bahkan untuk GBI Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun dia melayani, kami percaya Tuhan Allah memakai dia dan memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, beri maka kepadamu akan diberi. Kami percaya Tuhan ketika kami akan memberi, kami akan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda akan menjadi milik setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini di rumah-rumah. Kami berdoa Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, apa yang menjadi
mewakili Tuhan kerinduan mereka hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan Kau menjamah mereka, bahkan Kau memberikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat yang kami mau terima daripada hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu yang kudus di hadapan Tuhan, tengadakan wajahmu, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Berterima kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan penuh sukacita. Shalom, haleluya. Closer